Ya, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir sholat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Bahwasanya Fatihatul Kitab, yakni surat Al-Fatihah, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wal ayatain, dan 2 ayat, min Ali Imran, la yaqra'u kunna ahadun min ibadi. Tidak ada seorang pun dari hambaku yang membaca engkau ayat-ayat tadi dubura kulli salatin, setelah salat, yakni al-maktubah, setelah salat maktubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana ternyata video kami soal Al-Fatihah yang ini mendapatkan reaction yang cukup beragam. Ada yang berterima kasih, ada yang mendebat dan sebagainya. Ya, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir sholat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Wa qala alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Yang mana itu adalah awal Fatihah, di situ adalah sana, maka la ba'sa, itu tidak masalah. Menariknya teman-teman, setelah kita belajar, setelah kita baca-baca lagi begitu ya, alhamdulillah ternyata ada tambahan fawaid atau tambahan riwayat yang mungkin bisa kita gunakan untuk tambahan wawasan kita, yaitu apa yang dinukil oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab beliau Ad-Durrul Mansur, yang merupakan kitab tafsir yang beliau susun di juz 3 ketika menafsiri surat Ali Imran. Di sini dikatakan akhraja Ibnu Sunni fi amali yaum wa laylah wa Abu Mansur Asy-Syujami fil arba'in, bahwasanya an Aliyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti menisbatkan riwayat ini kepada Ibnu Sunni dan juga Al-Imam Abu Mansur, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, apa sabdanya? Inna Fatihatul Kitab, bahwasanya Fatihatul Kitab, yakni surat Al-Fatihah, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wal ayatain, dan 2 ayat, min Ali Imran, dari surat Ali Imran, yakni syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, al-ayah, sampai kemudian wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, ayat ini ila qaulihi bi ghairi hisab, kata Al-Imam Suyuti meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hunna mu'allaqatun bil arsy. Ayat-ayat ini Al-Fatihah dan 2 ayat dari Ali Imran ini mu'allaqat, tergantung ada di arsy. Ma bainahunna wa bainallahi hijabun. Tidak ada penutup antara 3 ayat tadi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulna, 3 ayat ini akan berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, wahai Rabb, yuhbiduna ila ardik, engkau menurunkan kami ke bumi, wa ila man ya'sik, dan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Qala Allahu, Allah kemudian berfirman, inni halaftu, aku bersumpah, kata Allah, la yaqra'u kunna ahadun min ibadi, tidak ada seorang pun dari hambaku yang membaca engkau ayat-ayat tadi dubura kulli salatin, setelah akhir salat, setelah salat, yakni al-maktubah, setelah salat maktubah, illa, kata Allah, ja'altul jannata ma'wa ala ma kana fi,
Aku akan menjadikan surga tempat kembalinya orang yang membaca ayat-ayat tadi. Wa illa askantuhu hadziratal firdaus. Aku akan menempatkannya di ruangan yang istimewa di surga al-firdaus. Wa illa nadhartu ilaihi kulla yawmin sab'ina nadhratan. Aku akan melihatnya, memperhatikannya 70 kali dalam sehari. Wa illa, kata Allah, aku akan qadaitu lahu kulla yawmin sab'ina hajah. Aku akan mengabulkan, mengijabah untuk orang ini 70 hajat, yang mana adnahal maghfirah. Minim-minimnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kata Allah lagi, a'altuhu min kulli aduwin. Aku akan menyelamatkan orang tersebut dari setiap musuh, wa nasartuhu minhu, dan aku akan menolongnya, begitu. Nah, hadis ini dikomentari kemudian oleh beliau dalam kitab yang lain yang berjudul Jam'ul Jawami' Al-Jami'ul Kabir fil Hadis wal Jami' Saghir wa Zawaidih. Nah, masih karya Al-Imam Suyuti. Beliau membahas lagi hadis ini. Teman-teman bisa melihatnya di halaman 188. Di sana dikatakan an aliyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Hadisnya sudah kita bahas tadi. Kemudian di kitab ini beliau menjelaskan tentang riwayatnya Ha'ba. Itu Al-Imam Ibnu Hibban fi Du'afa dalam kitab-kitab dhaif beliau, wa Ibnu Sunni wa auradahu Ibnul Jauzi fil Mawdu'at. Al-Imam Ibnul Jauzi menyantumkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Beliau mengatakan wa qala tafarrada bihi Al-Harisu Ibnu Umair wa kana yarwil maudu'ati anil asbat. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi bahwasanya rawi dari hadis ini yaitu Haris bin Umair, beliau menjadi perawi yang mufrad, artinya single ya. Yang mana beliau ini sering meriwayatkan hadis-hadis maudhu tetapi dari orang-orang yang sabat, orang-orang yang terpercaya. Nah, menariknya wasu'ila al-hafidh Abul Fadl al-Iraqi an hadzal hadis. Seorang ulama berkata, Al-Imam al-Hafidh Abul Fadl al-Iraqi ditanya tentang hadis ini. Faqala, beliau mengatakan rijalu isnadihi wasaqahumul mutaqaddimun. Para periwayat dari hadis ini distempeli siqah oleh ulama-ulama terdahulu, tetapi watakallama fi ba'dihim al-mutaakhirun. Ulama-ulama mutaakhirun kemudian mengomentari tentang beberapa rawinya. Kemudian beliau melanjutkan walaysa fihi mahallu nadharin. Tidak ada pembahasan illa Muhammad bin Zanbur al-Makki, kecuali pada sosok Muhammad bin Zanbur al-Makki wal Haris bin Umair. Jadi poin yang dibahas tentang dua orang ini yaitu Syekh Muhammad bin Zanbur dan juga Syekh Haris bin Umair. Yang mana kullun minhuma, dua orang ini wasaqahu jama'atun minal a'immah, banyak yang menyetembeli beliau ini orang-orang siqah, orang yang terpercaya, dua orang ini. Tapi wadha'afal awwala Ibnu Khuzaimah. Sosok yang pertama yaitu Muhammad bin Zanbur dinyatakan lemah oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Wasani, dan sosok kedua yakni Haris bin Umair dilemahkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Naam. Wa auradahu Al-Hafidh Ibnu Hajar fi amalihi. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Amaliyah. Qala, beliau mengatakan Al-Haris, sosok kedua tadi, Haris bin Umair, kama nara lil mutaqaddimin fihi ta'nan. Beliau ini punya catatan yang serius tentang beliau oleh ulama-ulama terdahulu. Bal ata alaihi Hammad bin Zaid wa huwa akbaru minhu, yaitu dicatat oleh Hammad bin Zaid, sosok yang lebih agung atau lebih besar, lebih senior dari beliau. Wa wasaqahu Ibnu Naqqad, tapi dianggap siqah oleh Ibnu Naqqad wa Ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa Nasa'i. Wa akhraja lahu ta'liqan, tetapi ada sedikit catatan, wa ashabus sunan. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Du'afa. Titik. Fa afrata fi tawsiqihi. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Al-Asqalani
Beliau mengatakan bahwasanya Al-Imam Ibnu Hibban ini afrata fi tausiqihi, agak berlebihan dalam menyetembeli kesiqahan sosok yang kedua ini, yaitu Al-Haris bin Umar. Wa amma ma fauqahu, adapun sosok di atas beliau Haris bin Umar, fala tas'al an halihim bi jalalatihim. Tidak usah ditanya tentang sosok-sosok keagungan orang-orang di atas Al-Imam Haris bin Umar tadi. Qala, Al-Imam Ibnu Hajar masih melanjutkan, dicuplik oleh Al-Imam Suyuti, wa qad afrata Ibnul Jauzi. Dalam hal ini Al-Imam Ibnul Jauzi agak berlebihan gitu. Fa dzakara hadzal hadis fil mawdu'at. Jadi kalau boleh dikonklusikan, Al-Imam Ibnu Hibban terlalu kebablasan dalam mentausik atau mempercayai sosok yang bernama Al-Haris bin Umar. Tetapi Al-Imam Ibnul Jauzi kebablasan dalam mendhaifkan sehingga menyantumkan hadis ini dalam maudhu'at begitu. Wala'allahu, Al-Imam Suyuti melanjutkan, bisa jadi faktor yang menjadikan beliau memasukkan hadis ini dalam maudhu'at Ibnul Jauzi bisa jadi adalah ista'dhama ma fihi minas sawab, karena tadi ganjarannya yang begitu banyak begitu. Wa illa, kalau bukan karena itu, kata Imam Suyuti, fahalu ruwatihi kama naro. Keadaan rawinya sudah kita bahas pada paragraf di atas. Ala kulli hal, terlepas dari pembahasan para ahli hadis tentang ini, yang pertama kita harus mengakui bahwa hadis itu ada. Sekelas Al-Imam Ibnu Sunni dalam kitab beliau Amalul Yaum wa Lailah, dan kemudian Al-Imam Suyuti mencantumkan dalam kitab beliau yaitu Ad-Durrul Mansur. Tentu ini bukan ulama-ulama yang sembarangan. Beliau bukan orang yang asal-asalan dalam menyantumkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang terjadi diskusi atau perbedaan pendapat antar para ulama. Ada yang mengatakan ini adalah maudhu, ada yang mengatakan ini adalah rijaluhu thiqah tadi. Ala kulli hal, ini sekedar memberikan wawasan tambahan ya, bahwasanya ternyata ada loh hadis-hadis tentang Fatihah terlepas dari riwayatnya telah kita sebutkan tadi, sehingga kita tidak perlu berlebihan dalam menyikapi gitu. Artinya hadisnya ada, perkara nanti kemudian Anda mengamalkan atau tidak, kita sudah menyantumkan para perawi-perawinya pada video yang sudah kami sajikan di atas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah kebijaksanaan serta kehati-hatian kita semua dalam menyampaikan ataupun mengomentari hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.